Baik Devi, saya belum bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya di lantai 12 sekarang, salah satu TKP tadi diperiksa. Saya sudah bersama Kapolda langsung, kita akan mendengar saya langsung penjelasan dari beliau terkait dengan barang bukti hingga kronologis. Dari disita, handphone ini juga terkonek juga kepada para pejabat yang di sini. Jadi kalau dibuka ketahuan nanti antara para calo konek terhadap para pelaku petugas di sini. Di sana juga mereka tadi sudah mulai mencurigai bahwa ada intel di bawah, ada polisi dan mencurigai. Tapi mungkin hanya pas hari ini kita sudah maksimal melakukan penyelidikan sehingga kita dapat mengungkap kasus ini dan barang buktinya cukup lumayan banyak. Kita sebelah. Oke. Boleh Pak, pemirsa kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan barang bukti apa saja yang kemudian disita oleh pihak kepolisian. Kami bersama dengan langsung dengan Kapolda Metro Jaya di sini, Emirawan. Kita udah mengandung selama juga adanya permainan ini, ya. Silakan. Ini uang-uang yang dapat kita sita dari loket dibawa ke sini, dari loket dibawa ke sini kemudian dikompolir. Ada juga uang yang ada di penampungan, ini ada 61 juta, kemudian di rekening penampungan juga ada jumlah 1 miliar sekian. Ya. Oh, 1 miliar ya? Iya, 1 miliar sekian. Dari bawah dibawa ke sini, kemudian di sini dibagi-bagi kepada siapa saja. Ada catatan, ada semua. Ini buku-bukunya. Buku-buku ATM. Ya, kertas ini kertas catatan. Ya, dokumennya kertas catatan. Ini ganti bendera kan ada tulisannya ya. Iya. Terus ada biaya balik nama, nih. Kemudian ada ganti bendera juga. Kemudian lain-lain pengurusan lain juga. Ini. Jadi semua ada. Itu yang 1 miliar tadi itu uang pungli ya Pak? Maksudnya Ya, satuan dari semua uang penampungan pungli? dari situ, itu uang penampungan. Okay. Ya. Uang pungli selama berapa lama itu Pak? Kenapa? 1 miliar. Itu dalam waktu kurang lebih antara 1-2 bulan lah. Ya. 1-2 bulan? Nah, ya. Besar sekali Pak ya? Ya. Karena kan banyak pengurusan pelayaran kelautan tuh banyak sekali, ada ganti nama, pas, buku pelaut, 52 jenis, 152 jenis pelayanan, ya. Perizinan, ya. Ya. Dan ini kan prosesnya kan dari pengawasan internal itu sudah 1 bulan. Ya. Kenapa hari ini baru diputuskan oleh? Karena kita harus mendalami dulu, harus menyelidiki dulu, ya, supaya betul-betul targetnya tercapai. Dan juga kita surveillance atau penyelidikan betul-betul tertutup. Kalau nanti mereka tahu pasti nanti akan terbakar sehingga tidak akan bisa kita tangkap. Berarti sudah berapa lama penyelidikan? Kita akan memeriksa berapa lama, yang jelas pasti sudah berlangsung lama karena info ini sudah diterima oleh kita juga dan oleh Bapak Presiden bahwa permainan pembayaran dalam perizinan ini sudah berlangsung lama. Ya. Berapa orang belum tahu ya? Sekarang yang ditangkap 6 ya, kita 6. 6 orang. Semua dari satu lantai 12 atau 12 dan 6? 12 sama 6. Nanti akan kita kembangkan. Kan uangnya kemana saja ya? Semuanya petugas. Petugas ya. Petugas. Ada 1 orang calo di bawah. Ya. Yang kepala seksi perkapalan itu masuk dalam di situ juga? Nanti dalam kita periksa masuk dalam situ ya. Baik. Oke, baik. Masih ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Yangriawan, Kapolda Metro Jaya. Pemirsa tadi kita sudah langsung mendengarkan dari Kapolda Metro Jaya keterangannya terkait dengan ada 6 orang yang diamankan sampai dengan saat ini, dengan semuanya adalah dari bagian petugas, kemudian juga salah satunya adalah calo, dan ini adalah barang bukti yang disita, yakni ada pecahan uang yang sudah diamankan selama 2 bulan terakhir ini pemirsa. Tadi dinyatakan sempat ada uang 1 miliar rupiah. Bisa lihat di sini, saya lebih dekat ada uang ganti bendera. Kemudian juga di sini bisa kita lihat di sini dari ATM BCA pribadi disita, kemudian juga ada dokumen-dokumen dan juga buku tabungan di sini yang diduga semuanya adalah milik dari para petugas-petugas yang melakukan pungutan liar. Secara langsung juga ada 1 calo. Namun tadi Kapolda juga telah memberikan keterangan bahwa ini nantinya juga tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan lebih lanjut lagi. Lebih dari 6 orang mungkin akan diamankan, namun sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Ada beberapa buku tabungan di sini dari beberapa bank berbeda, juga ada kartu debit dan ada dokumen di sini juga. Kita lihat di sini dengan salah satunya dari buku tabungan pemirsa. Kita tidak mengetahui secara langsung ini milik siapa. Mungkin bisa dikasih lihat Pak dari petugas secara langsung. KCP Percetakan Negara atas nama Maizy Shelvia. Kita tidak tahu pemirsa secara pasti apakah ini milik dari calonnya atau petugasnya. Nah, di sini saya lihat secara langsung transaksi yang dimiliki oleh
atas nama Mezi ini. Terakhir ada transaksi saldo ada sekitar pernah tercatat 171 juta paling besar di sini. Mungkin sini ada lagi salah satu buku tabungan dari bank lainnya. Tarikan tunai terakhir sebesar 200 juta rupiah dan saldo tersisa 580 juta rupiah. Jika memang ini merupakan buku yang dimiliki oleh level petugas, pemirsa, angka yang tertera di buku tabungannya cukup fantastis, 580 juta rupiah. Bisa dibayangkan berapa lama ia telah bekerja di sini dan berapa banyak pungutan liar yang telah terkumpulkan dan berapa banyak masyarakat yang telah dirugikan akibat tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Sekali lagi kami mengutip dari Kapolda Metro Jaya, 6 orang sudah diamankan, baik dari lantai 6 dan lantai 12 yang merupakan pusat pelayanan terpadu dan juga satuan pengamanan laut dan pantai. Masih tidak untuk kemungkinan akan ada penambahan tersangka-tersangka lainnya. Tentunya ini semua berawal dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberikan ketegasan kepada Kementerian Perhubungan pada khususnya untuk menindaklanjuti oknum-oknum pungutan liar karena dianggap menghambat masyarakat beraktivitas. Setidaknya ada 152 pelayanan perizinan yang harus diurus di Kementerian Perhubungan ini, dan bisa Anda bayangkan dari 152 pelayanan tersebut semuanya dihambat dengan ada pungutan-pungutan liar. Selain ada uang dan juga buku tabungan dan bukti-bukti transaksi lainnya, juga ada ponsel yang juga diamankan oleh pihak kepolisian. Kita akan ajak Anda untuk melihat bukti ponsel yang diamankan. Ini ada uang pecahan 50.000 dan juga ratusan ribu rupiah. Dengan angka yang cukup fantastis yang dimiliki oleh level staff saja, pemirsa. Baik, kita akan ajak Anda untuk melihat. Di sini ada barang bukti lainnya, yakni ada bukti ponsel, pemirsa. Setidaknya ada berapa ponsel di sini? Ada, kami hitung 6, 8, ada 15 ponsel yang diamankan dan berbagai tipe, semuanya adalah ponsel pintar. Yang diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Di sini ada nama TSK-nya bahkan tercantum, pemirsa. TSK atas nama Asmi, Sudarmono, Sudaryono. Di sini kami kasih lihat TSK atas nama Sudaryono, pemirsa. Ada juga TSK atas nama Asmi. Jadi bisa diketahui bahwa tersangka di sini tidak hanya pria, namun juga ada petugas-petugas wanita yang diamankan. Ada 15 ponsel, tidak kesemuanya ada milik TSK, ada beberapa mungkin milik saksi yang akan ditelusuri lebih lanjut lagi, pemirsa, milik siapa ini. Selain di lantai 12 ini, tempat kami melakukan saat ini, ada juga lantai 6 yang juga digeledah dan juga diperiksa secara berlanjut, dan proses pemeriksaan pun masih berjalan sampai dengan saat ini. Kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa rupa dari kantor lantai 12 ini. Bisa Anda saksikan di sana, pemirsa, masih ada penggeledahan dan pemeriksaan lebih lanjut lagi dari pihak kepolisian. Bisa lihat sebelah sana. Masih dilakukan proses pemeriksaan dan tentunya ini dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut lagi. Ada kira-kira adakah tersangka-tersangka lainnya atau petugas-petugas lainnya yang nanti juga bisa terjaring telah terlibat dalam tindak pungutan liar. Miliaran rupiah terjaring dari selama 2 bulan transaksi terakhir. Begitu pengakuan dari pihak Kapolda Metro Jaya tadi. Penyidikan telah berlangsung, uang miliaran rupiah juga telah diamankan, 6 orang juga telah diamankan. Kita akan melihat bagaimana pengembangan kasus ini nantinya akan menjaring oknum-oknum lainnya yang juga memang telah merugikan masyarakat kecil seperti mengutip perkataan Presiden Joko Widodo. Bisa kita lihat lebih dekat di sini, ada tulisan-tulisan di sini, dokumen-dokumen bekas-bekas yang diamankan. Bisa kita lihat lebih dekat. Ada tambahan persetujuan kapal. Ada formulir penarikan dari Bank Mandiri, bukti transfer Bank Mandiri, satu bukti transfer BCA dan KTP atas nama Endang Sudarmono. Apakah ini salah satu tersangka? Kita belum mendapatkan list nama tersangka secara lebih lengkap lagi. Namun sini banyak sekali bekas-bekas yang memang diamankan, pemirsa, oleh pihak Polda Metro Jaya, masuk kami di sini. Ada setidaknya 2 file di sini berkas atas nama Endang Sudarmono.
ada surat keterangan, ada juga di situ buku pengukuran kapal dan karbon checklist pengesahan daftar ukur yang nampaknya merupakan salah satu item pelayanan yang memang bisa diurus di lantai 12 dan juga lantai 6 Kementerian Perhubungan. Semuanya dibungkus secara rapi dalam plastik yang nantinya akan dibawa dan diamankan sebagai barang bukti dan disita oleh pihak kepolisian dan akan diteliti secara lebih lanjut lagi dengan tujuan untuk memberantas secara bersih petugas-petugas yang memang terbukti terlibat dalam aksi pungutan liar. Perlu diketahui ini merupakan bukti-bukti yang memang diamankan terkait dengan penemuan 2 bulan terakhir investigasi dari pihak Polda Metro Jaya. Saat ini para petugas dari pihak Polda Metro Jaya tengah sibuk untuk memilah-milah dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang diamankan, semuanya dimasukkan ke dalam bungkus kertas plastik secara rapi. Dan di lantai 12 ini masih ramai pemirsa, tidak hanya pihak kepolisian saja, namun juga masih diramaikan oleh para pekerja di Kementerian Perhubungan di lantai 12 yang nampaknya juga masih harus berada di sini sampai dengan pemeriksaan usai dilakukan. Hadir di sini juga dari pihak Ditkrimum Polda Metro Jaya pemirsa, terlibat secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan nampaknya juga memang telah berada di sini semenjak seharian sampai dengan tadi akhirnya kita bisa mendapatkan keterangan secara jelas oleh pihak Istana yang Presiden Joko Widodo secara langsung didampingi oleh Kapolri dan juga Polda Metro Jaya. Inilah pemirsa kondisi lantai 12 gedung perkantoran yang merupakan kantor KPLP. Bisa Anda saksikan sendiri di sini cukup ramai. Masih diramaikan oleh petugas-petugas yang memang bekerja di sini dan juga ada pihak kepolisian juga masih melakukan investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Awalnya tadi kami dengarkan ada operasi tangkap tangan yang melibatkan 2 orang, namun ternyata menurut keterangan dari Kapolda Metro Jaya setidaknya ada 6 orang yang telah diamankan. 5 diantaranya merupakan petugas dan 1 diantaranya merupakan calo. Hampir bisa dipastikan mungkin bisa kita bandingkan dengan fasilitas pelayanan pada umumnya. Tidak mungkin ada 1 calo saja yang terlibat secara langsung. Kita masih akan menunggu berapa banyak lagi calo yang akan terlibat di sini dan bisa diamankan. Tentunya membersihkan adanya pungutan liar dan juga bisa membantu masyarakat khususnya nelayan-nelayan dalam ngurus perizinannya. Ini baru 1 direktorat saja yang berkaitan dengan laut. Tadi juga disebutkan oleh Menhub Bapak Budi Karya bahwa pungutan liar tidak hanya terjadi di moda transportasi laut saja, namun terkait dengan moda transportasi darat dan udara. Berarti ini masih membuka peluang untuk terbukanya tersangka-tersangka lainnya yang terlibat dalam aksi pungutan liar. Anda saksikan layar kaca Anda saat ini. Pihak Polda Metro Jaya masih melakukan investigasi dan saat ini membongkar salah satu lemari atau kabinet di salah satu meja. Kami tidak mengetahui meja milik siapa ini. Namun jika bisa dilihat lebih dekat lagi, di sana banyak dokumen-dokumen berkas-berkas. Dan semua terkait dengan perkapalan. Selain lantai 12 ini juga ada lantai 6 pemirsa. Namun yang kami kabarkan secara langsung kepada Anda saat ini adalah kondisi di lantai 12 di mana pemeriksaan masih berlangsung. Ditangani langsung oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya. Dan tadi ada uang yang disita, ada juga bukti-bukti transaksi keuangan lainnya seperti buku tabungan, ada juga ATM, kartu ATM maksud kami, dan sejumlah ponsel untuk menelusuri komunikasi dari tersangka. Ada juga pihak-pihak lain yang diduga memiliki kaitan atau terlibat secara langsung di sini. Dan nampaknya pun di sini para petugas dan juga para pekerja di lantai 12 ini dari Gedung Karya masih harus berjaga di sini sampai dengan pemeriksaan usai dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, karena tentunya masih dibutuhkan kesaksian-kesaksian dan juga informasi-informasi lainnya yang bisa digali lebih dalam lagi pemirsa dari para petugas yang berjaga di sini. Hari ini gedung Kementerian Perhubungan diramaikan oleh berbagai lini media yang memang tertarik ke sini untuk mencari informasi lebih lanjut lagi terkait dengan adanya
operasi tangkap tangan terhadap pungutan liar dari para petugas di sini. Sekali lagi petugas yang ditangkap dan juga calo. Baik pemirsa, sementara demikian bisa kami kabarkan di lantai 12 masih ada perkembangan nanti yang akan kami bawa kepada Anda. Terus sampai kita kembali dulu kepada Anda, Divi Lukmansyah di studio.